Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Kita hadir di sini hanya meminta hak-hak kita, menyuarakan apa yang menurut kita tidak adil. Benar tidak kawan-kawan? Dan saya beritahu kepada kawan-kawan semua, kita hadir di sini dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kita dijamin hukum, kita tidak ilegal, kita dijamin oleh hukum di sini. Jadi tidak untuk mengintimidasi kita, menyuarakan hak aspirasi masyarakat. Saya secara pribadi melihat bahwa Muara Jambi sedang tidak baik-baik saja. Betul kawan? Betul tidak kawan-kawan? Koruptor kejam tidak kawan-kawan? Koruptor jahat tidak kawan-kawan? Koruptor biadab tidak kawan-kawan? Bagaimana kalau kita tumpas koruptor? Siap tidak kawan-kawan? Siap kita hanguskan koruptor di Muara Jambi kawan-kawan? Siap atau tidak? Siap tangkap koruptor? Siap tidak? Siap tumpas darah kita di hadapan mereka para koruptor? Siap tidak? Baiklah, kita nyanyikan lagu untuk para koruptor biadab yang mencuri uang rakyat. Yuk, kalian ikuti saya. Ganyang, ganyang, ganyang koruptor. Yuk. Tumpas, tumpas, tumpas koruptor. Ganyang dan tumpas koruptor. Kami rakyat siap melawan. Mengatakan perang pada koruptor. Saudara masih dilihat di Muara Jambi ini, ketika ketemu jabatan hukum itu mendadak lupa. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Kenapa saya katakan mendadak lupa? Beberapa kali kami menemukan indikasi-indikasi dan telah kepada aparatur kejaksaan Kejari Muara Jambi untuk diproses, tapi sampai hari ini tidak diproses. Kejari mandul atau tidak? Kejari mandul atau tidak? Memang mandul, karena tidak ada supervisi hukum yang tegakkan di Kabupaten Muara Jambi. Kalau kita rakyat kecil maling telur satu di toko rakyat, kita diadukan, kita ditangkap tidak? Ditangkap atau tidak? Diadili secara hukum atau tidak? Tapi kenapa para pejabat-pejabat besar ini tidak diadili? Padahal di dalam sila kelima sudah jelas tertulis bahwa keadilan sosial itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kenapa keadilannya milik para pejabat? Bukan kami rakyat kecil. Kami merasa selalu ditindas dan selalu dianiaya. Benar tidak? Betul tidak? Dianiaya atau tidak? Siap kita lawan? Siap kita lawan? Dan kami meminta kepada Bupati Muara Jambi jelaskan terkait dana COVID-19 yang begitu besar, yang begitu wah anaknya, tapi ada di antara mereka yang hadir di sini tidak menikmati itu. Betul tidak? Betul tidak? 17.000 kakak yang kami dapatkan informasinya itu senilai bermiliar-miliar rupiah. Kemana uang tersebut? Ke rakyat mana yang diberikan? Ke rakyat mana? Hanya ditanya. Apakah ke rakyat Sleman? Karena ini rakyat nyata ada di sini dan tidak mencicipi dana COVID maupun BLT, dana desa maupun itu data dari DTKS, Kemensos. Di sini ada orang yang tidak mendapatkan sama sekali. Ini kami menilai dan kami menduga ada sesuatu permainan antara mereka yang menjadi para anjing-anjing koruptor.
yang kami komandoi dari Presidium DPP Berantas telah turun ke beberapa perusahaan. Banyak tidak perusahaan di luar Jambi ini? Banyak tidak? Banyak tidak? Dari perusahaan berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar hingga menengah. Tetapi fakta di lapangan yang kami jumpai, mereka para pekerja di perusahaan itu hanya orang luar. Betul tidak? Betul tidak? Jangan kalian katakan bahwa masyarakat Muara Jambi tidak ingin bekerja di perusahaan. Kami punya data lamaran pekerjaan yang menumpuk. Jadi jangan sekali-kali kalian katakan bahwa masyarakat Muara Jambi tidak berniat bekerja. Dari perusahaan yang banyak itu, masyarakat Muara Jambi, anak-anaknya nganggur, pakai narkoba, jual narkoba karena tidak punya pekerjaan. Coba masyarakat Muara Jambi ini dipekerjakan. Insya Allah rakyat akan makmur. Karena tujuan didirikannya pemerintahan di Kabupaten Muara Jambi dan pemerintah pusat Indonesia, tujuannya adalah memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Apakah saudara-saudara merasa makmur? Merasa makmur atau tidak? Jadi gagal pemerintahan ini berdiri ketika masyarakat masih merasa sengsara. Sengsara tidak makna. Makna sengsara tidak. Kami dari DPP Berantas sangat menghargai para emak-emak, dan ini adalah suara yang kami suarakan dari para emak-emak yang susah nengok anaknya selalu keluar malam, tidak bekerja sehingga terlibat kriminal. Coba kalau kita sediakan lapangan pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan yang begitu banyak di Kabupaten Muara Jambi ini, saya rasa anak-anak tersebut tidak akan terlibat kriminal. Dan ini saya beritahu kalau saya Muara Jambi, yang saya tunjukkan ini adalah data lamaran pekerjaan. Jadi jangan sekali-kali berdalih bahwa masyarakat Muara Jambi tidak mau bekerja di perusahaan. Saya menjadi kapan untuk menjawab hal tersebut dan siap menjadi terdepan melawan ketidakadilan di Kabupaten Muara Jambi ini. Karena kami memegang data real dari masyarakat yang ingin bekerja, tapi kenapa tidak dapat pekerjaan? Di mana bupati ini? Kita minta kepada bupati hari ini, kawan-kawan, harusnya ada dengan mak-mak dan kawan seluruhnya, meminta bupati membuat kebijakan 50% perusahaan yang berdiri di Indonesia yang saling ini mempekerjakan rakyat Muara Jambi. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau bupati tidak sanggup, bagaimana? Kalau bupati tidak sanggup, bupatinya goblok atau tidak? Turun! Goblok atau tidak? Goblok atau tidak? Hanya minta dengan sekecil ini saja, akhir masa jabatannya. Kalau dia tidak mampu, berarti dia tidak memiliki kapasitas menjadi seorang bupati atau pemimpin. Karena tujuan seorang pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyat. Jalan mensejahterakan rakyat itu ialah memberikan lapangan pekerjaan kepada saudara-saudara, anak daripada emak-emak tadi. Betul tidak? Betul tidak? Dan ibu-ibu atau emak-emak dan kawan sekalian, saya sampaikan di sini, kami dari jajaran DPP Pelaksanaan Berantas selalu menyuarakan hak aspirasi masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini kami dibungkam oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan kami. Kami pernah dilaporkan atas pemberitaan yang kami tulis. Tetapi kami menulis itu sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tetapi kami dilaporkan. Hei, saudara, kami tegaskan kepada kalian, saya dan tim saya dan seluruh jajaran DPP Berantas, jangan bungkam kami hanya sekedar lapor.
Di tahap selanjutnya, kami akan datang kembali dengan membawa pergerakan kawanan. Hanya ada kata terakhir dari kami, lawan hingga tetesan terakhir. Betul tidak? Betul tidak, Mama? Siapa kita? Siapa kita? Beratas, berani berjuang sampai tuntas. Baiklah, satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait penerapan PP 53 PP 51. Di sini ada Pol PP tak? Mana Pol PP ini? Pol PP mana Pol PP? Apa bentuk Pol PP ini sebenarnya? Kami tidak tahu karena banyaknya perusahaan atau swalayan dugaan kami yang tidak memiliki izin yang tepat di Kabupaten Muara Jambi ini bahkan berdiri dan beroperasi di wilayah kita ini. Padahal itu adalah menjadi tugas Pak Pol PP. Hei Pak Pol PP, benar tak Bapak sebagai eksekutor di Kabupaten Muara Jambi ini? Pol PP sebagai eksekutor, tapi kami tidak melihat mereka mengeksekusi tersebut. Jadi menurut kami PDP tidak bekerja. Bekerja atau tidak? Bekerja atau tidak? Bekerja atau tidak? Jadi kami hari ini sudah menegaskan kepada Pol PP, nampaknya Pol PP PPP-nya ngilang-ngilang kan, nampaknya seko lagi dah ada lagi nih. Ulah nampaknya kan, dah dijawab. Jadi kami minta hari ini dan kami minta Bupati menindak tegas atas fungsional Pol PP. Kami minta Pol PP itu difungsionalkan, fungsinya sesuai fungsinya. Jangan kalau nak musuh masyarakat kaki lima dia keras, tapi nak musuh seorang pengusaha takut. Takut tidak? Takut tidak? Nah, ya, mungkin berhubungan dengan waktu, saya hanya ingin menyampaikan dan saya bertanya kepada sahabat-sahabat dan emak-emak serta kawan-kawan sekalian, benci tidak dengan koruptor? Benci tidak dengan koruptor? Koruptor itu biadab atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Pemaling duit rakyat tapi selalu lepas dari hukum. Tapi kalau kita maling telok, maling selok, kena tangkap, kena tiru, kena tidak? Jadi sesuai komitmen kami dari PPP Berantas, hari ini kita akan melakukan sumpah di hadapan para pak polisi yang menjaga kita